Hamas, meskipun sudah mengalami kekalahan dan terjebak, tetap menunjukkan sikap keras kepala. Kapan mereka akan bertobat? Hingga saat ini, mereka belum melucuti senjata, dan sikap ini terus menyebabkan penderitaan bagi warga Gaza. Ini juga mengakibatkan serangan demi serangan antara Israel dan Hamas menjadi tak terhindarkan. Israel berargumen bahwa tindakan tersebut diperlukan untuk menjaga keamanan, agar kejadian tragis seperti yang terjadi pada 7 Oktober 2023 tidak terulang. Hal ini penting demi kepentingan keamanan, mengingat sejarah menunjukkan betapa ganasnya Hamas jika dibiarkan. Bagaimana pendapat Anda, sahabat Zona Populer, tentang Hamas? Berbagai upaya untuk mengingatkan dan mengajak mereka berdialog telah dilakukan, namun mereka tetap bersikeras. Apakah perlu untuk menghapuskan mereka dari muka bumi ini? Pernyataan tegas kembali dilontarkan oleh Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, yang menegaskan bahwa Hamas harus dilucuti dari senjata dan jalur Gaza harus didemilitarisasi. Ia menyatakan bahwa jika komunitas internasional atau pasukan asing tidak mengambil tindakan, Israel akan melakukannya sendiri. Pernyataan ini disampaikan Netanyahu saat upacara kelulusan kadet pasukan pertahanan Israel di Sekolah Perwira Pahat 1 di Israel Selatan pada 30 Oktober 2025. Netanyahu mengungkapkan bahwa Israel masih memiliki banyak pekerjaan yang harus diselesaikan di Gaza, termasuk pelucutan senjata Hamas dan demilitarisasi wilayah tersebut. Benyamin Netanyahu memperingatkan bahwa Israel akan memberikan respons tegas terhadap setiap pelanggaran gencatan senjata yang ditengahi oleh Amerika Serikat. Ia menegaskan bahwa Israel akan bertindak setiap kali Hamas melanggar kesepakatan atau menyerang pasukan IDF. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Menteri Israel, Israel Katz, dan Kepala Staf IDF, Letnan Jenderal Esomir, yang menegaskan bahwa tentara Israel siap kembali bertempur dengan kekuatan yang lebih besar jika diperlukan. Mereka akan terus beroperasi hingga Gaza sepenuhnya aman dari ancaman Hamas. Komentar ini muncul di tengah upaya Washington untuk membentuk pasukan multinasional guna mengawasi pelucutan senjata Hamas. Namun, Israel menolak keterlibatan Turki dalam misi tersebut, meskipun Ankara menyatakan keinginannya untuk berpartisipasi sebagai bagian dari pasukan penjaga perdamaian. Sementara itu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan kembali melontarkan kecaman tajam terhadap Israel. Ini bukan hal baru, karena Turki dikenal sering mengecam lawan politiknya, meskipun tindakan nyata seringkali minim. Dalam konferensi pers bersama konsul Jerman, Fred Mer, di Ankara, Erdogan menuduh Israel melakukan genosida dan menyebabkan kelaparan di Gaza. Ia juga menyatakan bahwa Israel menggunakan senjata nuklir dan persenjataan canggih untuk mengancam warga sipil. Erdogan menekankan bahwa Turki, Jerman, dan negara-negara lain harus mengambil tanggung jawab kemanusiaan untuk menghentikan apa yang disebutnya sebagai pembantaian di Gaza. Namun, Israel tetap bersikeras menolak keterlibatan Turki dalam pasukan internasional dan menilai kecaman Erdogan sebagai kontraproduktif. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, lebih dari 66.000 orang tewas atau hilang sejak perang dimulai pada 7 Oktober 2023. Israel mengklaim bahwa sekitar 22.000 pasukan Hamas telah tewas dalam konflik ini, sementara 1.200 warga Israel terbunuh dalam serangan awal Hamas. Dalam konteks ini, wajar jika Israel mempertahankan kendali atas Gaza. Siapapun yang ingin masuk dari luar harus mendapatkan izin dari Israel, mengingat Israel telah berjuang keras hingga mencapai titik ini dengan taruhan nyawa yang tinggi. Oleh karena itu, tidak ada negara yang boleh menentang sikap tegas Israel. Pernyataan Netanyahu menegaskan hak Israel untuk menentukan komposisi pasukan internasional di Gaza dan menolak kehadiran pihak-pihak yang dianggap tidak dapat diterima. Ia menegaskan bahwa operasi Israel akan terus dilakukan dengan cara ini. Pada akhirnya, kebenaran akan selalu menang. Saat ini, kondisi Hamas sangat terdesak, sementara Israel terus menggempur Gaza dari segala arah dengan menetapkan garis kuning sebagai batas yang hanya boleh dilintasi oleh tentara Israel. Kita dapat melihat wajah asli Hamas. Meskipun warga Gaza menderita akibat tindakan mereka, Hamas tampak egois dan lebih mementingkan kepentingan diri sendiri. Padahal, telah ada solusi yang ditawarkan untuk mengakhiri konflik ini, yaitu menerima proposal dari Amerika dan melucuti senjata mereka. Namun,
Hingga kini, Hamas tetap mengabaikan ajakan untuk tunduk. Pertanyaannya adalah, sampai kapan warga Palestina harus terus menderita akibat tindakan Hamas? Israel memiliki visi jangka panjang yang jelas terhadap Gaza, yaitu menciptakan lingkungan yang damai dan stabil tanpa ancaman dari kelompok bersenjata. Dalam konteks ini, tujuan utama Israel adalah demilitarisasi total Gaza, yang akan memastikan bahwa tidak ada lagi potensi serangan dari wilayah tersebut. Untuk mencapai ini, Israel berkomitmen untuk melindungi keselamatan warganya dengan menjalankan operasi militer yang terukur dan bertanggung jawab, serta meminimalkan korban sipil. Israel memahami kompleksitas situasi yang dihadapi, terutama terkait dengan metode perang asimetris yang digunakan oleh Hamas, yang sering bersembunyi di tengah populasi sipil. Oleh karena itu, Israel tidak hanya fokus pada pengosongan militer Hamas, tetapi juga berupaya mencegah munculnya kelompok ekstremis baru yang dapat mengancam kedamaian di kawasan. Dalam pencapaian tujuan ini, Israel menekankan pentingnya dialog langsung dan negosiasi yang tidak dipengaruhi oleh tekanan eksternal yang dapat merusak dinamika perdamaian. Israel tetap berpegang pada prinsip keamanan dan kedaulatan nasional, serta menolak segala bentuk kompromi yang dapat melemahkan posisinya di masa depan. Secara keseluruhan, strategi Israel mencakup upaya militer dan diplomatik yang terintegrasi untuk melindungi masa depan bangsa dan kawasan dari ancaman yang terus berkembang. Israel berkomitmen untuk memastikan keselamatan rakyatnya dan mewujudkan perdamaian yang nyata, bukan sekadar ilusi di atas kertas. Menurut Mark Regev, penasihat senior pemerintah Israel, kebijakan negara ini sangat jelas dan tegas. Gaza harus dibebaskan dari kontrol militer Hamas. Israel tidak ingin menyaksikan pengulangan serangan brutal seperti yang terjadi pada 7 Oktober 2023, yang mengakibatkan banyak korban jiwa dan mengguncang stabilitas nasional. Oleh karena itu, tujuan strategis utama pemerintah Israel adalah menghancurkan total kemampuan militer Hamas, membebaskan semua sandera, dan mengubah Gaza menjadi wilayah yang tidak lagi mampu menjadi ancaman. Namun, di tengah intensitas konflik ini, muncul kekhawatiran serius mengenai kekosongan kekuasaan yang mungkin ditinggalkan setelah kekalahan Hamas. Pertanyaan besar pun muncul. Siapa yang akan mengambil alih pemerintahan Gaza setelah Hamas hilang? Bagaimana masa depan politik Palestina secara keseluruhan? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini masih menjadi teka-teki, baik bagi Israel maupun komunitas internasional yang terus mencari solusi yang bermartabat dan berkelanjutan. Hamas harus bertanggung jawab atas kerusakan di Gaza dan penderitaan yang dialami oleh warganya. Saat ini, situasi telah memasuki fase gencatan senjata. Namun belum ada tanda-tanda bahwa perang antara Israel dan Hamas akan segera berakhir. Mari kita tinjau akibat dari konflik ini, terutama dengan sikap keras kepala Hamas yang menolak tunduk pada proposal Amerika, yang semakin membuat Israel dan Amerika geram. Israel terus meningkatkan kewaspadaan dan melakukan upaya penghancuran terhadap fasilitas serta terowongan Hamas. Tidak hanya Israel dan Amerika, tetapi hampir semua negara di dunia juga mengecam tindakan Hamas. Sebelum itu, mari kita analisis kondisi terowongan Hamas saat ini. Terowongan ini bagaikan nyawa bagi kelompok Hamas. Awalnya, terowongan mulai digali untuk menyelundupkan barang kebutuhan dan senjata. Namun kini, terowongan tersebut telah menjadi infrastruktur militer bawah tanah paling kompleks di dunia modern. Pertumbuhan dan perubahan fungsi terowongan kelompok ini pun berlangsung sangat cepat. Lantas, seperti apa perkembangan jaringan terowongan Hamas? Perang yang pecah pada 7 Oktober 2023 mengungkap keberadaan terowongan canggih yang dimiliki Hamas. Terowongan ini dianggap sebagai salah satu kekuatan yang memungkinkan kelompok bersenjata Palestina untuk bertahan. Pada 29 Oktober 2023, sayap militer Hamas, Brigade Qassam, menyatakan siap mengirimkan para pejuangnya untuk memukul mundur pasukan Israel dari belakang melalui jaringan terowongannya. Sejak awal 2000-an, Hamas mulai menggali terowongan di bawah Gaza dengan kedalaman 4 hingga 12 meter. Awalnya, terowongan itu digunakan untuk menyelundupkan barang kebutuhan dan senjata, tetapi kemudian berfungsi sebagai posisi untuk melancarkan serangan dan tempat persembunyian. Joel Roskin, ahli geomorfologi dan geologi di Departemen Geografi dan Lingkungan Universitas Bar Ilan Israel, menyatakan bahwa kemampuan taktis dan strategi Hamas meningkat seiring dengan penggalian terowongan yang dilakukan selama beberapa dekade.
Terowongan di Gaza memiliki beberapa karakteristik dasar yang mirip dengan goa pemakaman, tambang, dan sistem persembunyian lainnya, karena metode penggaliannya yang serupa. Sejak 2009, Hamas telah beralih ke taktik bawah tanah dan menggali sekitar 35 terowongan di bawah perbatasan dengan Israel. Beberapa di antaranya bahkan menjangkau ratusan meter ke dalam wilayah Israel. Joel Roskin menilai bahwa kondisi geologi Gaza, dengan lapisan lumpur berpasir yang terbentuk selama 500.000 tahun, sangat cocok untuk pembuatan terowongan dangkal. Proses penggaliannya relatif mudah, karena tidak memerlukan alat berat, dan dapat dilakukan dengan perkakas tangan selama puluhan tahun. Dinding terowongan diperkuat dengan beton agar tidak mudah runtuh. Mayoritas terowongan Hamas cukup sempit, tetapi ada juga yang cukup besar untuk dapat dimasuki kendaraan kecil. Kini, terowongan Hamas dikatakan mencapai kedalaman hingga 80 meter di bawah Gaza. Beberapa sandera yang sempat ditahan oleh Hamas mengakui bahwa mereka dibawa melalui jaringan luas yang menyerupai jaring laba-laba bawah tanah. Lokasi utama terowongan berada di daerah perkotaan, yang memudahkan akses terhadap kebutuhan listrik, air, dan komunikasi. Dengan terowongan ini, kelompok bersenjata Palestina dapat bergerak dengan cepat. Israel memperkirakan saat ini terdapat sekitar 1.300 terowongan yang membentang sejauh 438 km di sepanjang jalur Gaza. Banyaknya terowongan ini membuat Tel Aviv menjulukinya sebagai Metro Gaza. Meskipun gencatan senjata telah diberlakukan di jalur Gaza, Israel masih melancarkan serangan yang mengakibatkan lebih dari 100 orang tewas pada Selasa, 28 Oktober 2025, hingga Rabu, 29 Oktober 2025 malam. Situasi ini menambah daftar pelanggaran gencatan senjata dengan prospek yang suram seperti sebelumnya. Militer Israel menyatakan bahwa mereka kembali ke gencatan senjata sesuai instruksi dari pimpinan politik, tetapi tetap siap untuk menyerang lagi jika diperlukan. Dalam serangan terbaru, IDF meluncurkan rudal dan menargetkan lebih dari 30 sasaran yang diklaim sebagai teroris. Menurut Al Jazeera, sayap militer Hamas, Brigade Qassam, menyatakan bahwa mereka akan menyerahkan jenazah seorang tawanan. Namun, pemulangan jenazah tersebut dibatalkan setelah Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu memerintahkan serangan besar-besaran terhadap Gaza. Kedua pihak saling menuduh melancarkan serangan di tengah gencatan senjata yang disepakati. Hamas menuduh Israel mengarang dalih palsu untuk memperbarui agresi di Gaza, sementara Tel Aviv menyebutkan telah terjadi sedikitnya 125 pelanggaran. Hamas juga menuduh Tel Aviv menghalangi upaya untuk mengambil jenazah para sandera dengan mencegah masuknya alat berat ke Gaza untuk mencari jenazah. Di sisi lain, Washington berulang kali menyatakan dukungannya terhadap Israel, meskipun sekutunya tersebut melanggar gencatan senjata. Negeri Paman Sam menekankan hak Israel untuk mempertahankan diri. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyatakan bahwa gencatan senjata tidak dalam bahaya meskipun ada serangan. Bagi Hamas, terowongan bukan sekadar benteng pertahanan, melainkan simbol strategi perang asimetris yang memanfaatkan keterbatasan sumber daya untuk menandingi militer modern. Israel menilai jaringan bawah tanah Hamas sebagai tantangan militer dan psikologis yang sulit ditaklukkan. Terowongan Hamas telah berkembang pesat dan menjadi markas komando, jalur serangan, gudang senjata, serta tempat persembunyian mereka. Terowongan ini pun diperkirakan akan menjadi penentu akhir dari perang antara Israel dan Hamas. Bagaimana pendapat Anda, sahabat Zona Populer? Apakah Anda setuju bahwa Hamas harus dimusnahkan? Atau sebaiknya diberikan kesempatan lagi? Berikan komentar Anda. Sampai jumpa.